Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Kita datang pagi hari ini, kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bersyukur bermasmur dengan nama Tuhan, karena Dialah Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita tinggikan. Karena kemuliaan hanya bagi Allah kita.
Ada satu sobat kita yang tak pernah meninggalkan kita sekalipun saat kondisi kita maupun susah maupun senang, Tuhan selalu ada. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku.
Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menerima sebagian daripada firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Segala keadaan berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona.
Engkau memberikan juru selamat yang menebus, juru selamat yang menjadi satu-satunya sahabat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Tuhan, tolong kami untuk tidak menukar Yesus dengan yang lain. Tolong kami Tuhan untuk tidak menduakan Yesus dengan yang lain. Tolong kami Tuhan untuk tidak meletakkan siapapun menjadi orang yang lebih utama daripada Yesus. Tuhan, kiranya hari ini Engkau hadir. Yesus itu yang kami puja, Yesus itu yang kami sembah, hadir di tempat ini. Karena Dialah yang kami sembah Tuhan, bukan yang lain, bukan harta, bukan kekayaan, bukan sahabat-sahabat kami yang palsu, tetapi Yesus, Juru Selamat kami. Karena itu Tuhan, jamahlah kami hari ini. Kau menyertai, Roh-Mu bertahta di atas setiap pujian. Roh-Mu menghembuskan kuasa perubahan di dalam hati kami. Pimpin kami di dalam pemberitaan, percakapan firman Tuhan. Kau menyertai. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Yesus di atas segalanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersyukur boleh bersama-sama lagi dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Mungkin kira-kira 2 bulan saya tidak bertemu dengan Bapak Ibu, tetapi percayalah, saya mendoakan Bapak Ibu Saudara juga mendoakan kami, dan sungguh hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu Saudara, firman hari ini jujur saya baru persiapkan di hari Sabtu. Jadi dari beberapa minggu biasanya seorang yang mempersiapkan firman, dia persiapkan beberapa bulan, beberapa minggu, beberapa hari. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk Magetan saya berpikir saya berharap bisa muncul hamba-hamba Tuhan baru di tempat ini. Saya berdoa adanya pengkhotbah awam boleh dibangkitkan dari tempat ini. Karena beberapa tempat kekurangan hamba Tuhan, beberapa tempat tidak ada ibadah. Seperti saya mendengar di kabar tempat yang saya ingin kunjungi, Medan yang ingin saya kunjungi, mereka ada puluhan orang, 50 orang, 70, kadang 100, satu pos PI 50 orang. Tetapi tidak ada hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini ada hamba Tuhan. Dan saya rindu dari sini juga muncul pemuda-pemudi yang juga hatinya terbakar untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, tetapi pada waktu hari Sabtu saya mendapatkan penyertaan bahwa saya harus ubah tema yang saya sudah siapkan, yaitu saya harus membawakan tentang kekudusan. Bapak Ibu Saudara, percayalah ini bukan tema yang menyenangkan. Bukan tema yang menyenangkan sebetulnya. Karena pada waktu saya berhadapan dengan yang namanya kekudusan, bukan hanya pendengar saja yang dibawa untuk ayo kudus, tetapi juga saya yang berbicara. Karena berkhotbah itu bawa pedang mata dua. Jadi satunya pedangnya ke sana, satunya ke sini gitu ya. Jadi pada waktu penghakiman datang ke situ, ke sini juga lebih kenceng. Bapak Ibu Saudara, jadi tema hari ini adalah kekudusan, Bapak Ibu. Sebelum kita buka Alkitab, coba kita pikir dulu, kenapa kita harus kudus? Nah, hal ini sudah bukan menjadi perdebatan lagi, ya kan? Oh, orang Kristen harus kudus apa enggak? Itu sudah bukan perdebatan. Nah, tetapi kenapa kita harus kudus, Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Apakah memang kita harus kudus? Atau sudahlah, cincailah, boleh kudus, boleh enggak, boleh sedikit-sedikit melakukan hal-hal yang tidak baik juga boleh, sesekali aja, jangan sering-sering. Apakah seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus kudus? Karena jawabannya ada di 1 Petrus 1 ayat 16. Di 1 Petrus 1 ayat 16. Nah, ini intro dulu ya, ini belum khotbah aja. Ini intro dulu. 1 Petrus 1 ayat 16. Coba kita buka sama-sama di 1 Petrus 1. Sebetulnya kita harus kudus apa tidak? Apa betul orang Kristen harus memperjuangkan hidup yang kudus? Dan apa itu kekudusan? Nah ini ya, 1 Petrus 1 ayat 16. Mari kita bangkit bersama-sama, kita baca.
1 Petrus 1 ayat 16. Sebentar ya, saya coba dalam Alkitab kok agak tidak sama saya. Sebentar ya. 1 Petrus 1 ayat 16 ya. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi, yang dikasihi Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Siapa? Allah. Jadi Allah kita kudus, maka kita harus kudus. Nah, kudus itu bukan lalu kita dibersihkan, dicuci, tidak ada sebeda itu, tetapi kita dipisahkan dari kehidupan yang dulu. Dari kehidupan yang dulu. Coba Bapak Ibu membayangkan, mengenang kembali masa-masa ketika Bapak Ibu Saudara belum mengenal Yesus. Pada waktu Opa Waliman itu belum menyampaikan siapa itu Yesus. Pada waktu hamba-hamba Tuhan belum memperdengarkan kepada Anda siapa itu Yesus. Seperti apa kehidupan kita dulu? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya parah sekali. Pada waktu saya belum bertemu dengan Yesus, hidup saya baik-baik. Setelah saya bertemu dengan Yesus, saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan saya hidup kepada Yesus, saya jauh sekali menyimpang. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah pengalaman Anda dan saya. Pada waktu kita belum bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup kita jauh dari Tuhan, hidup kita jauh dari Dia. Nah, maka kita harus dikuduskan, yaitu kita dipisahkan dari kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan yang baru. Perlukah kita hidup kudus, Bapak Ibu Saudara? Perlukah kita hidup kudus? Atau jangan-jangan nggak perlu? Nah, kenapa? Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu sobat, gitu ya. Allah kudus, oke lah, Allah kudus jelas, gitu. Maka kita harus hidup kudus. Allah kudus, saya harus hidup kudus. Ya oke lah, Allah kudus. Loh, tetapi kalau Allah kudus, sobat, itu dulu pertanyaannya. Terus kenapa? Gitu ya. Ya sudah, Allah kudus ya sudah, itu urusan Allah. Kenapa saya harus sama-sama kudus gitu loh? Ya, betul nggak Bapak Ibu? Kalau ada tetangga kita kaya ya sudah, biarkan dia kaya gitu. Kenapa saya harus ikut-ikutan kaya? Gitu logikanya ya kan? Betul nggak? Atau salah? Kalau gereja lain itu rame sekali, ya sobat. Kenapa harus gereja kita rame kan gitu loh? Atau harus juga gereja kita rame? Dan Bapak Ibu, pada waktu kita tahu Allah itu kudus, sobat. Terus kenapa? Apa pentingnya saya menjadi seperti Allah? Nah, jawabannya ada di Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Allah kudus, sobat. Kenapa? Jadi ngapain nih kalau Allah kudus? Apa saya perlu seperti Dia? Kenapa saya harus seperti Dia? Jawabannya Roma 11 ayat 36. Saya bacakan ya. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu adalah dari Dia. Jadi tidak ada pakaian yang kita pakai hari ini yang bukan dari Dia. Tidak ada makanan yang kita makan pagi hari ini yang bukan dari Dia. Tidak ada oksigen udara yang kita hirup hari ini yang bukan dari Dia. Tidak ada mata yang kita pakai hari ini untuk membaca atau melihat. Tidak ada telinga yang kita boleh nikmati musik hari ini yang bukan dari Dia. Semuanya dari Dia. Semuanya loh Bapak Ibu Saudara. Saya hobi itu baru kali ini cycling, hobi sepedaan. Selain saya jalan, lari, sepedaan. Pada waktu saya sepedaan jalan, saya lihat ada orang bapak-bapak tua, ya beberapa usia seperti Bapak Ibu Saudara, sapu karena pagi, kakinya itu keren sekali saya lihat, kuat gitu. Begitu saya deketin, lebih dekat, ternyata itu bukan kakinya dia, ternyata itu kaki palsu yang dipasang.
pada kakinya. Itu kakinya itu kokoh, keras, berkilat, nah, seperti kaki kita ya, berkerut ya. sudah lain gitu, kaki kita hitam ya. Ini kakinya berkilat. Waktu saya di kaki ternyata itu kaki buatan. Dalam hati saya, puji Tuhan, kaki saya utuh. Karena kaki ini pun dari Dia. Amin. Jadi sebagian rambut kita sudah putih. Ini putih-putih pun dari Dia. Saya putih nggak saya semir. Puji Tuhan, saya berharapnya ya jangan cepet-cepet lah putih. Kalau putih itu semua dari Dia. Nah pada waktu kita bilang kudus, itu tuh nggak enak, Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang tidak menyenangkan. Jujur saja. Karena arti kudus di dalam bahasa aslinya dipisahkan, dilepaskan, ditarik untuk tidak di situ lagi, pindah. Oh itu nggak enak. Itu nggak enak. Itu bisa menyedihkan, bisa membuat patah hati seseorang. Pada waktu saya mempersiapkan ini, saya berpikir, Tuhan, ini bukan urusan saya untuk orang lain hidup kudus atau tidak. Bukan urusan saya untuk orang ini memutuskan hubungannya dengan si A, si B, si C. Bukan urusan saya. Ya kan? Urusan saya ya saya berpikir bagaimana hidup saya dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita bicara kudus, kita berarti dipisahkan. Ini bisa berarti kita melepaskan salah satu hobi. Nah ini anak-anak muda yang bisa jadi ya, melepaskan salah satu, salah dua hobi kita yang nggak baik. Ya, contoh gampang sekali. Hobi di dalam pertemanan, kalau semuanya sukanya pegang botol hijau gitu. Ya, kan, di Bali itu botol hijau bertebaran dari merek Bintang, Heineken, Henokon, macam-macam, Jack Daniel dan sebagainya. Udah bintang biru gitu ya, udah keren loh. Saya tidak mendiskreditkan salah satu suku, tapi suku-suku tertentu di sana kalau udah bir begini keren sekali, luar biasa. Itu kalau kita sudah ngumpul di Indomaret, di Alfamart, kalau belum begini belum keren. Jadi kalau di angkringan begini belum keren. Saya nggak bilang ini dosa, bukan berarti pegang begini dosa lah. Bukan berarti itu, tetapi pada waktu kita berkumpul dengan teman-teman yang seperti ini, ya kan, yang pegangannya adalah apa? Bakar-bakar, lalu botol dan sebagainya, maka kita pun akan sama seperti mereka. Oh, bukan sama begini ya tidak. Tetapi pikiran mereka menjadi pikiran kita, perasaan mereka menjadi perasaan kita, hobi mereka menjadi hobi kita. Dosa mereka menjadi dosa kita. Dan Bapak Ibu bukan masalah rokoknya, bukan itu, bukan masalah botol. Tetapi pada waktu kita bergaul salah dengan orang lain, hidup kita pun hancur. Bapak Ibu pada waktu saya menggumulkan hidup saya, Tuhan, saya ingin punya beberapa teman di dalam hidup saya. Angel sudah tahu saya berbicara. Saya ingin punya beberapa sahabat. Lalu muncul A, B, C, D. Saya gumulkan ini A. Tuhan ini bisa nggak jadi teman saya? Saya doakan orang ini, saya doakan. Tuhan pasti jawab loh kalau kita tanya Bapak. Ya kan, sebut nama satu A. Tuhan ini saya boleh nggak berteman dengan orang ini? Itu hal yang sederhana saja. Sahabat, Tuhan, dia teman saya. Saya ngobrol dengan dia, saya chatting, saya bicara dengan dia. Saya diskusi, saya curhat dengan dia, dia curhat dengan saya. Aku tanya Tuhan, boleh nggak saya ini bersahabat dengan orang ini? Dan beberapa kali Tuhan jawab, no, tidak. Oh, itu patah. Patah loh Bapak Ibu. Kita mengasihi orang, kasih itu banyak dimensi. Ada kasih persaudaraan, ada kasih sebagai sahabat, ada kasih sebagai saudara. Tetapi Bapak Ibu, pada waktu kita kasih sebagai saudara, kasih sebagai teman, teman kita ini adalah, maafkan, orang yang sangat jauh dari Tuhan. Masihkah kita bisa bersahabat dengan orang-orang seperti ini? Nah Bapak Ibu, kita harus melepaskan beberapa hobi
untuk hidup kudus. Kita harus memutuskan pertemanan untuk hidup kudus. Mungkin kita harus melepaskan pacar kita untuk hidup kudus. Mungkin kita harus melepaskan kekasih kita, orang yang kita cintai, untuk hidup kudus. Itu udah enak loh. Jujur ini bukan urusan saya. Ini bukan urusan saya. Tetapi Tuhan nyatakan, hiduplah kudus. Pisahkan dirimu dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bagaimana ini memisahkan diri dari orang-orang seperti ini? Nanti saya kasih ya, ada 3 cara kita memisahkan diri untuk kita hidup kudus, untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara baik, saudara dikasih Tuhan, untuk hal yang baik kita harus melepaskan hal yang buruk. Kalau saya ingin punya pernapasan yang baik, saya harus melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kalau saya ingin bisa bermain musik, saya harus melupakan itu bermain bersama teman-teman, mungkin sekedar ngobrol di kafe atau apa. Saya harus abaikan. Untuk saya bisa hobi tertentu, untuk saya bisa belajar khotbah, mungkin saya harus tidak kumpul dengan teman-teman yang hobinya menggosip. Nah ini adalah hal yang kita pilih Bapak Ibu di dalam hidup kita. Untuk hal yang baik, kita harus melepaskan hal yang buruk. Ini pertama. Dan untuk hal yang terbaik, ini lebih gak enak, kita harus melepaskan hal-hal yang baik untuk yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, untuk hal yang terbaik, saya dulu bisa Tuhan kasih angel. Bagi saya yang terbaik, saya melepaskan hal-hal yang baik. Angel tahu waktu saya pendekatan dia, saya nggak mendekati dia aja waktu itu. Ada beberapa orang ini khotbah sebentar untuk kepemudaan. Saya nggak hanya mendekati dia, ada beberapa orang dan bagi saya baik, mengenal Yesus. Tetapi untuk terbaik, saya harus memutus hubungan dengan orang-orang yang saya kira baik. Ya kan? Pada waktu dia WA ya saya gak balas. Pada waktu orang itu tanya, kamu gimana, sudah dekat sama siapa? Ya saya jawab, saya dekat sama Angel. Hilang Bapak Ibu, hilang. Nah, saudara-saudara Kristen, kita juga begitu. Untuk hal yang baik, lepas yang buruk. Tapi untuk yang terbaik, kita bisa melepaskan yang baik. Nah, saudara dikasih Tuhan, kadang kita bertanya nih, kenapa pekerjaan terbaik belum datang? Nah, karena kita mungkin belum bisa melepaskan hal-hal yang kita pikir baik, pekerjaan yang baik. Kenapa orang terbaik itu belum Tuhan kirim? Karena kita sedang berrelasi dengan orang yang ini gitu, ini terus gitu. Padahal yang terbaik itu Tuhan sudah siapkan, tapi kita belum bisa. Atau kenapa orang yang baik itu belum Tuhan kasih? Yang Tuhan kasih adalah orang yang tidak mengenal Kristus. Kenapa yang baik ini belum ada? Ya karena kita pegang terus orang yang satu ini loh. Yang satu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu Bapak Ibu bersahabat dengan siapa. Betul lagu tadi ya, Yesus sahabatku. Betul sekali. Saya pikir benar ini, Yesus sahabat kita. Tetapi ya Yesus itu tidak terlihat. Sahabat manusia ini loh siapa? Bapak Ibu Saudara. Oh kita perlu loh punya teman ngobrol, bener gak Bapak Ibu? Kita gak mungkin hidup itu sendirian di dalam rumah, tidak mengerjakan apa-apa. Kita hanya guru sama guru. Apa kabar mulai gitu. Betul yang lagi musik istilah. Apa kabarmu gitu, ngobrol sama binatang, terus kucing, ya sudah, terus anjing. Tetapi anjing gak ngerti perasaan kita. Ya kadang-kadang ngerti gitu. Kita sedih itu dia ngerti dia. Cuman ya kita nggak bisa curhat gitu loh, ya kan? Kita nggak bisa bilang habis ini saya harus ngapain ya. Dia nggak bisa jawab. Anjing tidak bisa berbicara. Kita butuh partner, temen, ya kan? Pada waktu kita bilang aku sedih nih, aku hancur, saya kudu ngapain? Kalau orang ini bisa jawab. Kalau kita bertanya pada orang yang benar, puji Tuhan. Kalau kita bertanya pada orang yang salah, aku patah hati, sakit, harus ngapain? Lalu sahabat kita bilang,
lebih besar dari Magetan. Di mana mereka? Di kota-kota itu. Di Surabaya, di Jakarta, mungkin di Malang, saya tidak tahu. Sahabat mereka ini siapa? Sahabat kita siapa? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita masuk. Bagaimana caranya hidup kudus? Pertama, saudara dikasih Tuhan, kita perlu berjalan bersama Tuhan. Kita perlu berjalan bersama Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan yang intim. Itu seperti pokok anggur yang melekat pada anggur. Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu yang dikasih Tuhan. Gimana nih cara dikuduskan? Berjalan bersama Tuhan. Journey with God, itu bahasa keren. Journey, berjalan bersama Tuhan. Tuhan tidak kelihatan betul berjalan bersama Dia. Caranya gimana? Tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggallah Dia di dalam kita. Dan hamba Tuhan juga harus begitu. Hamba Tuhan butuh sahabat loh. Di dalam pelayanan, di dalam apa, hamba Tuhan itu menjadi pas dibicarakan jelek dan sebagainya, itu pasti loh Bapak Ibu. Dia butuh sahabat. Sahabatnya bicara dengan siapa ini? Yaitu orang-orang yang melekat kepada Kristus. Kemudian kita bertanya lagi, contohnya, oh ya sudah melekat di dalam Kristus, apa lagi manfaatnya melekat di dalam Kristus? Sudah dikasih Tuhan, ranting rambutan itu kan berbuah, ya kan? Kalau rantingnya itu nggak nempel, itu rambutan nggak bakalan ada. Itu hal paling sederhana. Kenapa rambutan bisa berbuah? Bukan rantingnya yang hebat, pohonnya itu loh, pohon rambutan. Pohonnya itu loh rambutan. Nah, saudara dikasih Tuhan, saudara mau punya sifat seperti apa? Misalkan, saudara mau seperti rambutan, saudara nancapnya sama rambutan. Saudara pengen berbuah manis seperti melon yang airnya banyak, nempellah pada pohon melon. Ya kan? Saudara pengen menjadi orang yang tidak jelas arahnya kemana, nempellah pada mereka yang tidak jelas. Itu sebabnya pergaulan buruk merusak kebiasaan. Itu pasti. Dengan siapa kita bermain jempol ini ya? Ini jempol, ini bertobat. Sungguh, saya pun mempertobatkan jempol itu susahnya luar biasa. Ya kan? Nah, saya sudah berkeluarga. Kalau ada perempuan, halo Indra, apa kabar? Lagi apa nih? Ini kayaknya arahnya beda dengan perempuan gitu saya. Ini jempol ini menembal sama ini. Gitu. Baik juga nih, kamu ngapain celaka? Ini lo jempolin lu. Ayo main kesini nih. Gratis es teh sama bir sedikit. Oh ini jempol udah balas sama. Sibuk bohong gitu, lagi nyantai di rumah gitu. Ini perkara jempol, jempol gitu. Nah sekarang cari jodoh juga dengan jempol gitu. Cantik atau enggak, ganteng atau enggak, ada aplikasi banyak yang mudah-mudahan tahu lah. Ada Tinder, ada macam-macam. Oh ini cantik ini, jempol kanan, terang. Oh ini jelek, jempol kiri, jelek. Itu zaman sekarang apa? Jempol. Kamu lagi ngapain? Udah makan belum? Jempol. Sudah. I miss you. Oh, bukan. Orang ini belum kenal Tuhan. Jauh dari Tuhan. Oh tapi karena seneng banget I miss you, itu siapa lagi yang bilang I miss you ke saya gitu. I miss you too. Padahal dia tak kenal Tuhan, yang celaka gitu. Saudara, saya tidak menghakimi siapa. Saya pun harus kontrol jempol saya. Istri saya pernah ngomel-ngomel karena jempol saya kepleset. Salah ngomong di grup gitu. Aduh, kamu kok jempol kayak gitu? Ya juga, kenapa jempol gue begini? Wah, besok-besok kalau ada WhatsApp saya masukkan jempol ke dalam celana. Saya lihat dulu itu saya harus jawab apa. Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama Tuhan. Artinya
Artinya kita dipisahkan dari hal-hal yang tidak baik untuk hal yang terbaik. Kita memisahkan diri dari hal yang buruk untuk mendapatkan yang baik. Kedua, kita harus berjalan sebagai anak Tuhan. Kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Ini pengudusan, Bapak Ibu Saudara. Pengudusan itu ada dua. Yang pertama adalah waktu kita mendengar Injil itu sampai ke telinga kita, lalu kita berkata, ya Tuhan, saya mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Hari itu Anda dikuduskan menjadi orang kudus. Saudara bukan lagi orang berdosa. Hingga salah itu kalau orang lain bilang kamu orang berdosa. Salah. Saya orang kudus. Status kita adalah orang kudus. Karena pada waktu percaya kepada Yesus, di tanggal itu, menit itu, detik itu kita kudus. Pada waktu Yesus kita dengar, karena kita berkata, ya Tuhan saya mau ikut Tuhan. Hari itu kita anak Tuhan. Hari itu kita pindah dari kegelapan itu menuju kepada terangnya yang ajaib. Nah saudara dikasih Tuhan, itulah kudus. Tidak enak. Tidak enak loh Bapak Ibu. Siapa sih yang tidak senang punya banyak teman? Ya. Kalau kita bisnis apapun, bisnis bakso, bengkel, laundry, punya teman itu tuh kunci banyak duit. Betul kan? Kalau nggak ada teman kita buka apapun siapa yang datang? Ya betul sih, ada yang datang sih, orang yang nggak kenal gitu kan. Tetapi setelah datang kan jadi teman biasanya, ya kan? Apa gitu ngobrol, tadinya nggak pernah beli, kok ini enak ya makanannya, ini jadi teman. Siapa yang tidak senang banyak teman Bapak Ibu Saudara? Tetapi kalau Tuhan Yesus berkata untuk teman-teman yang A, B, C jangan berteman. Untuk sahabat-sahabat yang D, E, F jangan bersahabat. Bapak Ibu Saudara, mau nggak kita bilang iya Tuhan? Tidak gampang Bapak Ibu. Tidak gampang. Kita perlu mendengar firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan supaya kita bertumbuh. Matius 4 ayat yang keempat. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa khotbah konsentrasi baik kalau nggak ada yang masuk ke dalam perut saya. Ini jeleknya Windra. Harus ada yang masuk dulu gitu. Mau itu super mie, indomie, apapun lah gitu. Pokoknya plaknya. Mau itu roti, sari roti yang gampang plak gitu. Baru saya bisa mikir, aduh saya kalau nggak ada yang masuk ke dalam perut, susah berpikir Bapak Ibu, ya kan? Karena nggak ada energi kan. Untuk saya lari 30 menit 1 jam pun harus ada yang masuk ke perut. Kalau enggak pasti waktu lari baru 5 menit, lapar nih, langsung dulu makan lari kan jadi lari. Bapak Ibu, kita bisa duduk di sini ya, nggak semuanya pasti sudah sarapan, saya tahu ya. Ada yang buru-buru, mungkin ada yang mungkin puasa gitu kan. Ingin mendekatkan hati kepada Tuhan, puasa hari ini. Nah, sering dikasih Tuhan, kita butuh makanan untuk kita hidup. Nah, itu udah kok sudah ngomong, sudah pasti. Tidak ada orang tidak makan 1 hari. Nggak mungkin lah, kecuali dia lagi latihan apa tertentu gitu ya. Kita kan pasti makan setiap hari. Nggak ada yang suruh. Mungkin khotbah 2 bulan lalu saya juga ngomong ini ya Bapak Ibu ya. Kita makan setiap hari. Nggak ada yang suruh. Tidak ada yang mengingatkan. Maka pacar, kekasih, sahabat kita, teman kita pada waktu tanya udah makan gitu. Jawab saya tidak mungkin tidak makan. Pasti makan. Ya kan? Kita pasti makan setiap hari. Tanpa disuruh, tanpa diingatkan. Tanpa harus pakai jam tangan, tanpa harus lihat jam. Ya ada beberapa lihat jam, udah jam makan. Tapi waktu lapar makan. Tapi kenapa ya? Kok firman Tuhan kita gak peduli? Betul. Setiap hari yang baca firman Tuhan, saya boleh tahu. Setiap hari, Bapak Ibu. Merem deh, gak usah lihat ini sini. Gak usah lihat kanan kiri, yang setiap hari baca firman Tuhan. Loh, saya ini juga belum lama loh baca firman Tuhan tiap hari. Oh, mungkin ada yang sehari 2 kali, yang 1 hari 2 kali Bapak Ibu.
baca firman Tuhan? Oh 3 kali ya. Ya sehari 3 kali. Serius? Nggak ada. Sehari 1 kali? Ada. 2 kali ya ada ya. Beberapa kali mungkin ini malu sedikit. Nanti tiap hari dapat grup WA gitu. Bapak Ibu, tiap hari kita dapat firman Tuhan. Ayo dibaca. Firman Tuhan itu dibaca bukan dilihat, Iman tumbuh itu dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Kita nggak bisa punya iman yang benar hanya sekedar baca WhatsApp. Pada mulanya adalah firman kita baca ini, kita nggak akan berubah apa. Firman muncul dari pendengaran. Ini urusan audio. Wah, yang audio ya Pak. Ini audio. Iman muncul dari pendengaran. Coba saya mau. Saudara beriman apa? Coba saya main pantomim gitu. Saya ngomong begitu saya dekatkan mic, audionya ada. Nah ini iman muncul dari pendengaran, bukan dari tulisan di WhatsApp. Iblis gak takut loh, ada Alkitab tuh saudara taruh di mana. Ya kan, Angel punya kebiasaan bagus sekali, saya tiru sebenarnya. Alkitab tuh gak boleh ditaruh sembarangan. Ya kan, di tempat khusus. Cuman saya taruh di meja makan. Supaya waktu sarapan, ada. Tapi jangan lagi ditaruh gelas kopi di atas Alkitab. Iman muncul bukan dari tulisan, tapi dari audio. Maka pada waktu muncul kalimat itu, ya kan, misalkan ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar. Baca, Bapak Ibu Saudara, baca. Anda ada di warung, saudara ada di kantor, saudara lagi jualan bakso, saudara ada ayat masuk dalam HP saudara, baca itu, ya kan? Artinya apa? Disuarakan, diaudiokan. Oh siapa yang harus baca ini? Teman saya deh, bukan kita. Saya biasa sama Angel selalu dia sering dengar ya kan. Saya baca itu tiba-tiba segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya baca itu dan saya nggak ada ngaling-ngaling. Tunggu, saya baca dulu. Saya langsung baca. Ya, bukan berarti ini lagi customer banyak gitu ya, kita jualan mie gitu. Oh, ayo masuk sudah baca. Tetapi maksudnya apa? Firman itu disuarakan. Suara. Nah saya makhluk suara Bapak Ibu. Saya suara itu apa ya? Saya bilang bagus, saya bilang buruk. Bagus artinya musik yang bagus saya tahu ini musik jelek. Ini suaranya nggak bagus saya tahu. Lalu suara yang jelek saya pun tahu. Maka kalau Timothy nangis itu sakit itu bisa sampai ke kepala. Ini kelemahan saya makhluk audible. Jadi kalau dia nangis kadang kuat antrum anak-anak nangis. Yang saya lakukan itu tisu itu saya masukkan. Mungkin orang lain berpikir ini bapak ini nggak bener, ini anak nangis dia tutup telinga. Saya nggak bisa. Audible saya tidak sanggup. Nah Bapak Ibu Saudara, telinga kita ini menentukan iman kita. Bukan apa yang kita lihat. Bukan apa yang ada dalam layar, tapi pada waktu disuarakan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari mulut Allah, Bapak Ibu Saudara. Dari mulut Allah. Baca setiap hari. Saya mengajak, yuk teman-teman, Bapak Ibu Saudara baca. Ayat apapun dari Om Weli, dari siapapun, dari pemimpin pemuda, dari siapapun, dari tetangga, begitu muncul di layar, baca yuk. Suarakan. 1, 2, 3 bulan ke depan, Bapak Ibu Saudara imannya lebih kuat. Amin. Betul, syukur. Baca itu, iman kita kuat. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana kita hidup kudus. Tadi yang pertama adalah kita berjalan bersama Tuhan.
Kita melekat bersama Tuhan. Yang kedua adalah kita menjadi anak terang. Kita dipisahkan dari kehidupan yang gelap. Jangan lakukan lagi yang dulu. Jangan lakukan hal-hal berdosa yang dulu. Bertobat, berhenti. Itu berarti dikuduskan. Berhenti, jangan seperti itu lagi, berhenti. Ada pertobatan yang susah sekali saya bertobat Bapak Ibu tentang mulut ini loh. Lidah ini. Sudah dikasih Tuhan, kita itu bisa mengontrol seluruh tubuh. Satu syarat, bisa kontrol lidah, seluruh tubuh terkontrol. Luar biasa. Bukan masalah mata, bukan masalah apa, lidah. Siapa yang di sini kalau mengalami hari sial bisa berkata, puji Tuhan, haleluya, bersyukur. Hari sial loh. Bahkan sampai sekarang pun kalau saya mengalami hal yang tidak baik, misalkan mobil saya disenggol motor, ini mulut belum bisa berkata puji Tuhan. Mobil saya keserempet, kok gak bisa? Ini belajar loh Bapak Ibu Saudara. Yang muda itu kan keluar perkataan-perkataan yang mamalia gitu. Ya, mamalia. Kalau orang Sumba tuh teriak dia, biawak mana? Siapa yang bikin ini biawak? Dia sebutin biawak satu-satu dari cicak apa komodo sebutan. Mungkin kita yang mamalia gitu ya, udah dasar kucing gitu, sebutin satu-satu. Atau temannya kucing serangga gitu, dari jangkrik. Bapak Ibu, mulut ini loh, lidah. Kita kontrol lidah kita, maka kita bisa mengontrol segala sesuatu. Janganlah kamu sesat, 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita bukan Tuhan Yesus. Kita nggak perlu coba-coba datang ke tempat persundalan untuk datang lalu bilang percaya kepada Yesus ya. Nggak perlu. Kita bukan Yesus. Kita melayani para pesundal, para perempuan-perempuan berzina lalu kita bertobat ya. Ayo ikut Tuhan Yesus. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah. Teman-teman saya itu teman-teman yang dulu adalah pelangi gitu. Saudara tahu pelangi gitu. Laki enggak laki, perempuan enggak perempuan, pelangi di matamu gitu. Bawah lain, kesebelasan, atasnya melambai gitu. Saudara enggak bisa loh kita berteman dengan mereka bilang bertobat yuk. Jangan suruh-suruh saya bertobat, ayo kita main gitu. Sudah dikasih Tuhan. Ini pergaulan kita, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita WhatsApp itu kita bertukar spirit. Sungguh Bapak Ibu, Anda WhatsApp dengan saya tahu roh di belakang Anda. Ini bukan sombong, tidak. Sungguh, teman-teman saya di WhatsApp saya bilang, kamu panas sekali hawanya. Kamu ada roh apa? Macamnya. Iya, aku koleksi ada 9 macam. WhatsApp dengan satu lain lagi perempuan, ini pasti ada roh lain ini. Roh ular dan sebagainya. Jadi roh dunia roh itu banyak sekali. Ada roh untuk keberanian, ada roh untuk seksual, ada roh. Tetapi roh Tuhan adalah roh yang kudus. Roh Tuhan adalah roh yang kudus. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, ayo lepas itu teman-teman Anda yang tidak mengenal Kristus. Lepas. Bapak Ibu Saudara, saya tidak gampang ngomong ini. Saya ngomong mungkin sebagai anak Anda, sebagai saudara. Saya sendiri pada waktu saya, ayo lepas. Itu temanmu yang gak benar, ayo lepas. Jangan berteman dengan dia. Bapak Saudara, teman-teman dosen itu beberapa dosen itu jarang yang bodoh lah gitu ya. Nggak semua pinter, tetapi nggak bodoh. Tetapi orang-orang yang pinter adalah orang-orang yang berpikir kristis, melihat apapun itu negatif. Ini kecenderungan orang pinter. Sudah dikasih Tuhan, teman saya beberapa dosen kalau ngobrol sama mereka itu bukan hal yang baik yang dibicarakan, tetapi hal-hal yang buruk. Negatifnya orang ini, negatifnya institusi ini loh. Ini loh sistem kita tuh jeleknya di sini loh. Kita tidak mungkin maju kalau gitu. Saya bingung. Kalian dosen kenapa negatif? Maka bersyukurlah yang teman-temannya tidak terlalu pintar. Ya. Enggak terlalu banyak kritik gitu loh. Coba saudara, warung Anda kedatangan chef Juna. Waduh, jangan harap makanan dipuji. Istri saya itu kedatangan chef, coba doyan gak chefnya makannya? Kenapa? Dia pintar di bidang chef. Maka dia semua makanan tidak enak. Jadi orang pintar gak gampang. Dan susah.
maka pergaulan yang buruk kembali lagi merusak kebiasaan yang baik. Lepas Bapak, lepas dia, lepas orang ini. Bagaimana caranya? Jangan balas WhatsApp. Ini belum ke dalam titik ekstrim ya. Titik ekstrim anak-anak milenial sekarang ya, generasi Gen Z gitu. Gak suka dikit blok, suka lagi unblock, suka lagi tidak suka lagi blok gitu. Bahasa kan bisa blok kan? Ya kan Instagram bisa blok kan, unfollow blok. Bapak Ibu jangan balas pesannya. Tidak perlu balas. Apa kabarmu? Kamu tidak mau percaya Yesus, tidak usah balas. Bapak Ibu HP saya itu silakan dipegang, dibuka semua sama istri saya, silakan. Ya kan, saya tidak takut dibawa, silakan. Saya tahu saya harus membalas siapa, tidak membalas siapa. Dan sudah dikasih Tuhan, janganlah kita sesat pergaulan buruk, rusak kebiasaan. Maka sudah dikasih berjalan dengan Tuhan, itu yang pertama. Berjalan sebagai anak Tuhan, itu yang kedua. Berjalan bersama anak-anak Tuhan, itu yang ketiga. Oh ya sudah, kita dikuduskan, berarti saya akan bergaul lagi dengan orang yang bukan anak Tuhan. Tidak perlu Bapak Ibu. Kalau Anda pendeta, Anda misionaris, Anda penginjil, silakan Anda bergaul sebanyak-banyaknya, bawa mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi saya yang begini, api-apinya pun saya bergaul, saya bisa jatuh. Kita bisa jatuh. Sudah, kalau kita misionaris, penginjil tidak apa-apa. Tapi kita misalkan ya orang yang masih belajar firman dan sebagai bergaul dengan mereka, membawa kita jauh dari Tuhan. Saudara yang kasih, jauh dari Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Bapak Ibu Saudara, cari sahabat satu, harus di dalam Tuhan. Tidak di dalam Tuhan, coret. Gampang. Ada orang ingin dekat dengan kita, ingin main ke rumah kita, ingin bersahabat dengan kita, cek. Di dalam Tuhan, tidak di dalam Tuhan, coret. Berarti mereka hanyalah outsider, orang luar. Mereka bukan sahabat. Siapapun yang menjadi sahabat kita, cek di dalam Tuhan. Itu syarat pertama. Syarat kedua, dia berjalan bersama Tuhan. Dia boleh melayani Tuhan, tapi kalau hatinya serong, celaka hidup kita, Bapak Ibu. Betul kan? Tidak semua pelayan Tuhan hatinya lurus. Berjalan dengan Tuhan, berjalan sebagai anak Tuhan, berjalan bersama anak-anaknya. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Sudah dikasih Tuhan. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Kita tidak lagi berjalan bersama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak bersahabat dengan orang yang jauh dari Tuhan. Kita bersahabat dengan orang-orang yang kudus. Yesus Tuhan kita berjalan bersama dia. Engkau tak bersamaku, kita pujikan pujian. Ku tak mau berjalan, ku berdoa.
sudah memberkati kami dengan luar biasa firman-Mu melalui hamba-Mu Bapa. Iman firman-Mu bisa menguatkan kami, semakin menumbuhkan rasa pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati sidang jemaat-Mu dengan firman yang luar biasa. Pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa. Pakai pelayanannya, juga buat keluarganya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Melalui keluarga hamba-Mu ini semakin banyak jiwa-jiwa dalam terima kasih Bapa, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat hambanya Mas Windra sudah memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kita akan berikan persembahan ke Tuhan. Persembahan pertama oleh Ibu Toyo, persembahan kedua oleh Ibu Margiati. Saya akan bacakan pengumuman untuk hari Rabu Komsel 1 di gereja, pujian oleh Ibu Margiati. Lalu hari Kamis Komsel 2 di rumah Bapak Kasiti, pujian oleh Ibu Mitra. Sabtu jam 18 ada latihan musik. Lalu hari Minggu jam 8 ada ibadah raya, leader Christian, singer Riani dan Ibu Frida. Lalu pemain musik, drum Bapak Wito, gitar Rian, bass Bapak Weli, keyboard Brian. Puji nama Tuhan, mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan. Pujian dan syukur
bersyukur Tuhan kalau Kau telah memberkati kami. Tuhan, kami bersyukur Kau telah memimpin kami sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Dan kami percaya Kau telah curahkan berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu, mari Tuhan Engkau memberkati mereka lebih lagi. Tuhan Yesus, Kau pakai setiap kami anak-anak-Mu untuk kami dapat menjadi berkat. Engkau pakai kami Tuhan, supaya kuasa kemuliaan-Mu nyata atas kami, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap rumah tangga anak-anak-Mu, usaha pekerjaannya Engkau memberkati semuanya. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan, kami rindu nama-Mu semakin hari semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak ada di tengah-tengah kami. Tuhan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Tuhan Yesus, beri mereka kekuatan kemenangan Tuhan, supaya nyata kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, diserahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu tetap selalu menyertai kami, dan kami dapat pulang membawa berkat damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan angkat tangan saudara. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kami yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan